Nah, ini nanti kalian mengikuti lomba, mengikuti seleksi ya, mengikuti seleksi untuk menjadi duta literasi. Keluarkan kemampuan kalian, keluarkan ide-ide kalian, keluarkan apa yang sudah menjadi pasti di dalam benak kalian itu kan sudah muncul ya. Apa yang harus saya tampilkan? Saya harus berusaha untuk mengikuti seleksi menjadi duta literasi. Jadi saya harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya saya bisa tampil. Jadi kalian ini mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seseorang yang dianggap pantas menjadi duta literasi. Jadi kesempatan itu kalian gunakan sebaik mungkin. Tunjukkan kemampuan kalian. Bahwa kalian memang benar-benar memiliki potensi untuk menjadi duta literasi. Dan apa yang menjadi arahan dari Bu Indah atau arahan dari para juri itu didengar kemudian dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya nanti disuruh presentasi, presentasilah sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya nanti presentasinya menggunakan PowerPoint itu materi yang kalian akan tampilkan itu harus kalian kuasai. Jadi jangan di situ ditulis semua yang namanya PowerPoint ya, tidak ditulis semua. Jadi poin-poinnya saja. Nah dari situlah nanti juri akan melihat bahwa kalian menguasai atau tidak dengan materi yang akan kalian tampilkan. Nah nantinya setelah menjadi duta literasi, di antara kalian ada yang terpilih menjadi duta literasi dan duta bahasa Inggris. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar itu kalian bisa tampil, kalian bisa ikuti gitu ya. Yang namanya 17 itu kan menjadi kebanggaan ya, menjadi tadi kata Pak Erhan menjadi andalan, menjadi favorit di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalian harus, karena kalian di sini sudah mengikuti seleksi, artinya kalian memang layak, memang benar-benar pada saat kalian di luar mengikuti kegiatan itu kalian harus tampil. Jadi tidak hanya pasif, tidak hanya menjadi peserta, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kalian harus tampil. Jadi kalian harus berani, salah satunya harus berani ya, harus berani menaikkan tangan atau apa tuh namanya, menunjukkan diri kalian bahwa kalian itu sanggup melakukan apa yang nantinya menjadi beban kalian. Jadi ibu hanya memberikan motivasi, memberikan semangat, apa yang menjadi tugas kalian, apa yang menjadi kegiatan kalian, ibu akan support. Apalagi ini menyangkut kesiswaan ya, ibu akan iring-giring kalian, ibu akan ya menghargai setiap apa yang sudah kalian lakukan. Jadi ini 17, bahwa kalian adalah anak-anak yang berprestasi, berinovasi dan berkarakter. Itu harus menjadi salah satu moto kalian. Ibu kira cukup di sini sambutan ibu, dan ibu terima kasih kepada Pak Yuswan dan Pak Bambang, terutama Bu Indah yang sudah melaksanakan atau mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan seseorang yang memang cocok untuk menjadi duta literasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah atas arahannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita maknai dan cita-cita SMA 17 menghasilkan anak-anak yang berprestasi, inovasi dan berkarakter dapat terwujud. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja pembukaan kita pada hari ini. Setelah ini kita akan melanjutkan ke proses penjurian, yaitu presentasi dari para calon peserta. Untuk itu pembukaan hari ini saya tutup. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Platform tersebut, dan yang ini sudah hampir mau selesai, dan saya juga pernah ditawarkan untuk diterbitkan di salah satu platform digital yang lain oleh salah satu penerbit di aplikasi yang bernama Web Novel. Program kerja saya bisa disebut dengan 3M, yaitu mewajibkan, membuat, dan mengajak. Mewajibkan setiap kelas untuk membuat perpustakaan mini
atau pojok literasi di dalam kelas dan membuat mading per setiap semester atau bulan. Yang kedua, membuat jadwal rutin bagi siswa untuk mengunjungi perpustakaan, setidaknya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, untuk mengajak siswa untuk mereview buku yang telah mereka baca, sehingga teman-teman yang lain juga mungkin bisa untuk ikut membaca apa yang cerita yang sudah mereka review, agar membuat orang-orang tertarik seperti itu, Pak. Sekian presentasi saya. Langsung tanya jawab sih. Apakah Bapak-bapak, kakak-kakak dan teman-teman ingin bertanya? Ya. Andra, tolong dijelaskan aja ya, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang literasi? Menurut saya, literasi itu kegiatan kita membaca, bukan hanya membaca, tapi kita mengetahui alur apa saja yang sudah kita baca, kegiatan kita untuk proses kita untuk mendalami suatu bacaan, yang itu literasi menurut saya. Ya, saya lanjutkan. Literasi itu kan bukan hanya membaca ya. Ada tentang literasi, ada literasi digital, ada literasi finansial. Jadi pemahamannya jangan hanya bahwa literasi itu membaca dan menulis. Baik. M yang pertama saya lihat programnya. Di tiap kelas nanti ada perpustakaan mini, ada pojok literasi dan seterusnya. Ini sebenarnya program baru. Sekitar 4-5 tahun yang lalu masing-masing kelas sudah punya perpustakaan mini. Tapi kacau balau. Tidak jelas bukunya sekarang kemana. Ya, tidak juga ada yang merawat, bukunya berdebu dan seterusnya. Nanti bagaimana? Ya, untuk program yang satu ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti akan kayak mengajak juga sih teman-teman untuk lebih menjaga buku-buku yang udah dikumpulkan, kayak lebih disosialisasikan lagi aja sih Pak, kayak jangan dirusak atau jangan diapain gitu bukunya. Harus tetap bagus dan dipakai juga untuk dibaca. Belum ada gitu ya. Kalau itu standarisasi sosialisasi mengajar. Mungkin bisa kamu jelaskan nggak kira-kira rencana kamu bentuk sosialisasinya itu apa? Apakah kalau sekarang kan zaman digital sudah biasa ya, atau bentuk digital, atau kamu mau kasih selebaran, bagaimana cara kamu mensosialisasikan program-program kamu ini ke bukan hanya kelas 10 ke kelas 10 ya, tapi kelas 10, 11, dan 12, kira-kira bagaimana? Menghimbaunya dengan mungkin membuat story di salah satu aplikasi yang bukan mungkin sih, seluruh siswa juga pasti punya. Jadi akan dibuat poster digital supaya mengajak teman-teman, kakak-kakak sekalian untuk mensosialisasikan gimana perpustakaan ini di kelas untuk kita jaga dan nggak usah dirusak, tidak dirusak. Ada yang mau nanya nggak di antara peserta? Yang lainnya boleh. Cukup. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nanya takut ditanya juga nanti ya. Nggak apa-apa. Apa kalau mau nanya sebenarnya mau nanya atau komentar? Karena mungkin nanti kalian akan jadi tim. Nah, kan jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ingin dikomentari boleh ya. Literatur salah satunya kritis ya.
Ya, kalau memang tidak ada, silakan Andra ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika jawaban saya kurang memuaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya siapa? Putu. Sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Selamat. Sebelum saya memulai presentasi saya pada pagi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Namun di samping itu, saya harus mengucapkan kata sambutan. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan seleksi Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Tak kalah dari itu, yang terhormat Bapak Bambang Sadat SPD MM, yang terhormat Bapak Dr. Haji Yuswan MPD, dan Ibu Wahyu Indah Lestari SPD yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi saya. Baiklah, kita langsung saja untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putu Nanda dari kelas 10 MIPA 7, nomor induk siswa 6843, tanggal lahir 12 November 2005 di Musi Banyuasin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang psikolog, dan saya memiliki moto hidup, yakni terimalah takdirmu, maka takdir akan menerimamu juga. Tak berlama lagi, pertanyaannya adalah di sini, apakah saya layak untuk menjadi duta literasi? Namun di samping itu, saya harus berani untuk menyelami diri saya sendiri. Untuk menyelaminya itu, saya harus mengenal apa motivasi saya, apa alasan saya untuk menjadi duta literasi, dan kelayakan saya. Saya memiliki motivasi, yakni motivasi saya karena di sini banyak lemah terhadap pandangan perspektif siswa. Tidak hanya siswa, seluruh warga negara Indonesia itu lemahnya pada membaca. Tidak hanya membaca, membuat karya sastra, bahkan untuk melestarikannya saja itu sangat lemah. Nah, demikian adanya rasa empati yang ada di dalam diri saya untuk mendorong saya membantu seluruh warga negara Indonesia. Tak hanya warga negara Indonesia, tapi diri saya sendiri, bahkan untuk di luar pribadi saya. Tak terlebih dari itu, untuk alasan saya menjadi duta literasi, saya juga memiliki beberapa hobi yang bersangkut pautan dengan motivasi saya. Saya memiliki hobi, yakni mempelajari sesuatu yang irasional atau tak tahu bentuknya, misterius. Namun di samping itu, saya juga menyukai penelitian ilmiah yang berdasarkan oleh teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa para peneliti. Dari segala komponen yang ada di dalam diri saya dapat membalansnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Bagaimana cara saya untuk membalansnya? Saya membuka pikiran saya seluas-luasnya. Tidak hanya ada satu pendapat di dunia ini, tapi berjuta-juta, bermiliar pendapat ada di dunia ini. Yakni dengan saya menggunakan trik psikis positif. Selanjutnya, ini alasan utama saya yang melatar belakangnya. Alasan saya ingin menjadi duta literasi karena untuk ingin mengembangkan minat bakat siswa, khususnya di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Menurut yang dikemukakan oleh PASA, Program International of Student Assessment 2015, menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat terbawah. Namun tak sangat terbawah, dibilang cukup bawah. Dengan dikemukakan 2015, kita tahu bahwa lemahnya minat baca warga negara Indonesia. Namun kita mendapatkan kabar gembira.
Dikutip oleh Kompas.com, Kepala Perpustakaan Nasional Perpusnas Muhammad Syarif mengatakan bahwa poin untuk minat baca literasi di Indonesia yaitu 55,74 atau sedang. Ini terbilang sangat besar untuk progresnya. Namun ini ruang lingkup besar. Bagaimana di sekolah kita? Baiklah, ini alasan utama saya. Saya mencoba penelitian kecil, penelitian sederhana di kelas saya sendiri, yaitu 10 MIPA 7. Saya membagikan kuesioner dengan 4 poin pertanyaan. Yakni yang pertama, menurut Ananda, apakah penting dalam mengembangkan minat baca? Menurut Ananda, apakah media yang tepat dalam mengembangkan minat baca? Menurut Ananda, bagaimana mengembangkan minat baca? Dan menurut Ananda, apakah program yang harus diterapkan di SMA Plus Negeri 17 Palembang? Angket ini saya bagikan di kelas saya sendiri dengan adanya prosedur penelitian. Tepatnya penyebaran angket jatuh pada tanggal 01 Desember 2021 dimulai dari pukul 20:20 sampai 22 WIB, tepatnya di malam hari. Saya menyebarkan link angket kuesioner saya, yakni saya menyebarkan di grup kelas saya dengan beberapa kata-kata, dan hasilnya ini adalah hasilnya. Ada populasi sebanyak 36 siswa di kelas, namun yang merespon hanya 13 siswa. Ini tak kalah terkaitnya dengan variabel pengganggu. Mengapa saya sebut variabel pengganggu? Karena dapat kita ketahui, tepatnya pada tanggal 1 Desember, malam harinya pula, itu sebelum hari H ujian Google. Nah, di sini menyatakan bahwa 13 siswa ini memiliki daya semangat dan daya saing untuk berkembangnya minat bakat mereka. Berarti mereka itu peduli 13 siswa ini. Namun, itu angka yang masih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat baca di kelas saya saja sudah sangat rendah. Apalagi di kelas lain, saya juga tidak mengetahuinya karena saya akan melakukan penelitian terus-menerus. Nah, ini adalah hasilnya. Banyak siswa yang mengungkapkan bahwa ada kaitannya dengan teknologi digital. Ini tak kalah lagi karena literasi tidak hanya mencakup hal kecil, namun melebar, meluas, mendalam, yakni literasi digital. Banyak yang mengatakan bahwa menggunakan media elektronik merupakan media yang sangat mudah dan mudah dibawa kemana saja nantinya. Ini adalah hasil sementara, namun perkembangan ini saya harap akan sangat besar. What is my plan? Apa rencana saya selanjutnya? Saya memiliki program kerja, yakni program kampanye literasi, program tukar menukar buku, dan program perlombaan karya sastra. Apa maksud dari ketiga program tersebut? Sosialisasi, yang berarti ini ada kaitannya. Ketiga program ini saling berpautan. Yang pertama yang harus saya lakukan yaitu melaksanakan sosialisasi, selanjutnya barter buku dan kompetisi. Saya akan menjelaskan sosialisasi di sini. Sosialisasi artinya mengungkapkan sesuatu yang kita imbaukan dengan tujuan tertentu. Sosialisasi saya di sini tidak hanya menggunakan kata-kata, namun melalui media karya sastra misalnya, membuat poster dan lain sebagainya. Jika sosialisasi ini terpenuhi, maka ada memancingnya minat para siswa untuk lebih dalam mengenal apa itu karya sastra. Selanjutnya saya memiliki program barter buku. Artinya di sini tukar menukar buku antara satu dengan satu sama lainnya. Barter buku saya harapkan akan diterapkan pada hari Sabtu, tepatnya jam 0, itu hari Jumat, tepatnya jam 0, itu hanya sekelas, tidak hanya sekelas, namun seluruh angkatan juga dapat. 4 bulan ke depannya barter buku ini diterapkan, maka keminatan siswa dalam membaca buku akan tinggi. Jika kita tahu berapa sih kata yang harus diserap dalam membaca buku, dalam hal menukar satu sama sebangku saja, kata yang mereka serap itu apakah 1000, sejuta, beratusan? Tak peduli berapa banyaknya kata, yang penting hal kecil yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk memancing diri kita sendiri
untuk membaca dan mendalami karya sastra, terlebihnya karya sastra Indonesia. Selanjutnya, barter buku ini sudah terjalankan 4 bulan atau 3 bulan, maka kita adakan kompetisi. Kompetisi di sini untuk meningkatkan daya saing karya sastra, guna untuk melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri, yakni banyaknya karya sastra Indonesia, puisi, pidato, dan lain sebagainya, bahkan novel cerpen modern pun bisa. Jika saya benar-benar terpilih menjadi duta literasi, saya memiliki visi, yakni visi saya adalah upaya dan integritas tanam rasa empati dalam peduli akan jembatan dunia. Dan saya memiliki misi, yakni misi saya adalah yang pertama, meningkatkan rasa cinta terhadap buku. Yang kedua, meningkatkan moderasi akan saing lestari karya sastra. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap reaktif, kritis, dan realistis akan keadaan sekitar. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya, dan bila ada pertanyaan, saya akan menerimanya dengan penuh lapang dada. Terima kasih. Gimana Pak? Pak Isal ada komentar? Saya tertarik dengan hobimu tadi. Coba lihat hobi ya. Menyatu padukan sesuatu yang sangat keterbelakangan. Sesuatu yang irasional dengan hasil penelitian yang rasional. Disatu padukan. Itu bentuknya yang seperti apa? Maksudnya di sini hobi saya Pak. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usman untuk memberikan pertanyaannya. Saya akan izinkan. Saya memiliki hobi memang betul. Saya suka misterius. Arti halnya itu di luar nalar. Tidak dapat dibuktikan dengan ilmiah. Sepertinya kita ketahui adanya kepercayaan tentang hantu. Mungkin sebanyak bagian orang tidak percaya hantu. Namun di balik itu, apakah benar adanya? Kita juga tidak mengetahui itu. Dan juga kedalaman laut. Kita tahu laut itu luas di dunia ini. Hanya 30% saja yang dapat diteliti oleh peneliti. 70%-nya apakah berani meneliti? Bahkan Palu Mariana yang terdalam pun mereka tidak berani sampai menyelam begitu dasarnya. Kita juga tidak tahu apakah ada makhluk lain di dalam air itu. Mungkin hipotesis saya pasti ada. Setiap makhluk pasti ada. Nah, lanjut bagaimana saya membalance keduanya? Saya membalance dengan trik yaitu psikis positif. Suatu buku yang saya baca, psikis positif di sini adalah suatu emosional, kemudian yang menjunjung suatu yang energi, suatu yang positifal tentang bagaimana cara mengendalikan, mengekang diri saya untuk jauh lebih terbuka luas wawasan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Atau jawaban saya memang kurang jelas? Terlebih lagi saya harus menjabarkan menggunakan contohnya. Ya, saya minta dari tadi contohnya itu. Oh baiklah, kalau contohnya, sewaktu saya menyukai memang spiritual world atau dunia ketekunan spiritual, religius. Saya sangat menyukai apa artinya keselarasan hidup, dan saya suka namanya yang yoga. Yoga berarti penyatuan diri saya dengan Tuhan saya sendiri. Itu yang saya suka. Namun di samping itu saya juga tertarik dengan duniawi ini. Bagaimana saya menggabungkannya itu? Saya memang menggabungkannya dengan keterpaduan yang ada di dalam diri saya dengan berkat yang saya dapat dalam melakukan pelatihan yoga tersebut. Adanya penyatuan keseimbangan antara alam dan alam kecil dari diri saya sendiri dapat membuka segala sesuatu yang ada di dalam diri saya dengan membukakan hati nurani saya dan membukakan pikiran saya. Itu akan menjadikan sesuatu yang wadah yang masih kosong yang dapat dipenuhi dengan air-air apapun yang itu bentuknya dengan menggunakan norma-norma yang ada di dasarnya. Itu akan menjadikan saya tetap nyaman dan kuat. Apakah masih kurang jelas Bapak? Ya. Nah, Pak Bambang ada komentar? oke, jadi tadi disampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang Cukup minat bacanya rendah ya. Iya, sangat rendah bahkan Kira-kira 2015. apa butuh ya, cara-cara butuh untuk supaya teman-teman minimal teman-teman kita di sini lah, mau di SMA 17 atau satu angkatan atau semuanya, untuk menumbuhkan minat baca ya.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Dalam sosialisasi saya tersebut saya beritahukan bahwa itu adalah utama untuk memancing. Cara saya memancing itu menggunakan poster atau media-media lainnya, bahkan dengan diri saya sendiri. Sosialisasi ini tidak hanya satu dua. Saya menerapkan yang namanya teori behaviorisme, yang artinya menggunakan responden alami, stimulus buatan, bahkan untuk menjadi responden buatan. Yang dimaksud dari ketiga respon tersebut yakni yang pertama, stimulus netral. Stimulus netral adalah conditioning seseorang yang tidak mengerti dan tidak melakukan respon secara relativitas dalam hal sesuatu untuk yang melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, untuk menjadikan seseorang itu beresponsif, saya menggunakan stimulus buatan terlebih dahulu untuk memancing, mengajak dengan cara membuat media-media yang sangat menarik, semenarik mungkin, dan ada maksud tujuan tertentu, yakni kita juga membahas politika. Di situ tepatnya pada pembuatan media itu bagaimana caranya agar kita dapat menarik daya seseorang terhadap membaca buku. Dapat kita lihat pada era saat ini banyaknya siswa lebih minat akan novel. Terutama saya pernah melihat di Play Store khususnya di media elektronik, peringkat yang menduduki teratas novel yaitu adanya webtoon dan webpad. Di sana saya cukup menjelajahi. Itu banyaknya tentang novel-novel yang mengetahui tentang romance atau kisah cinta seorang masa remaja. Nah, di dalam situ saya harus dapat membuat poster sedemikian rupa yang dapat membangkitkan rasa gairah dengan cara membuat suatu menyatu padakan romance dengan pendidikan kita, khususnya dengan membuat komik yang bertemakan pendidikan. Seperti contohnya, pada saat yang saya masih sekolah dasar, saya mengikuti science fair. Di sana terdapat buku yang memiliki jilid-jilidan dengan banyaknya di dalam itu seperti komik pendidikan. Adanya cerita berpetualang, namun memiliki bobot yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi dalam poster itu harus dapat menggambarkan segala sesuatu, dan dalam pembuatan poster itu harus menggunakan suatu aliran seni yang dinamakan aliran seni realisme, naturalisme, dan yang terpentingnya adalah idealisme. Aliran di sana, banyaknya aliran abstrak tersebut akan menumbuhkan suatu persepsi siswa. Persepsi di sini mewujudkan bahwa adanya kesadaran alam bawah manusia tersebut dapat bangkit dengan suatu kesatuan media yang diberikan akan tangkapannya tersebut. Jadi untuk dapat mengembangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, menggunakan suatu jiwa manusia itu sendiri dengan emosional tersendiri dan menggunakan mood yang dimaksud tersebut. Baik Bapak, apakah kurang jelas atau masih? Konkretnya aja, Oppo gitu ya. Teman-teman ini, contoh konkretnya apa? Untuk yang sosialisasi tadi Pak, Ya. untuk memancingkan para menarik. Nah, untuk memancingkan para minat bakat sini, kita harus melestarikan suatu karya sastra yang ada di Indonesia. Karya sastra di Indonesia tidak hanya satu, namun banyak. Sundari Gama, Jawi, dan lain sebagainya. Di sini kita harus menelusuri sesuatu yang berkaitan dengan arkeologi. Di sana banyaknya dengan ada sesuatu yang menantang dan menarik, bahkan berlebihan pun yang mengaitkan diri manusia sendiri akan dapat meningkatkan. Nah, maksud Pak Bambang mungkin gini, contoh konkret yang jelas, misalnya saya mau bikin poster atau mau membuat Instagram atau apa gitu. Baik, terima kasih Sensei. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membuat suatu poster yang berisikan yang sangat menarik. Oke, ya mungkin itu. Ya, yang lain ada yang mau komentar? Ya, Ririn. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Wijaya. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi presentasi Anda terlebih dahulu, sangat bagus. Dan pertanyaan saya ada di program kerja Anda, yakni ada di barter buku tadi. Seperti yang sudah Anda jelaskan bahwa barter buku akan Anda laksanakan ketika jam ke-0 di hari Jumat. Lalu bagaimana cara Anda supaya barter buku itu benar-benar terjalan di kelas? Karena pada kenyataannya saja pada jam ke-0 kita ada kegiatan mengaji, itu banyak loh kelas yang tidak mengaji, malah melakukan kegiatan yang lain. Lalu bagaimana dengan barter buku? Bagaimana cara Anda
contoh cara Anda yang akan Anda lakukan agar barter buku itu benar-benar berjalan di kelas. Ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kakak. Saya izin untuk menjawab. Cara saya untuk meningkatkan barter buku ini agar terjalan dengan kondusif, yaitu dengan mengajak kerjasama para perangkat kelasnya untuk menjaga dan mengawasi setiap gerak dari siswa dengan cara seperti yang saya sampaikan. Program kerja saya itu yang terakhir puncaknya itu kompetisi. Dengan kita mengadakan mystery company, pasti ada rasa ingin tahu, ingin lebih gitu. Tidak hanya itu, kita membuat absensi bahwa setiap siswa melakukan rutin dalam pembateran buku di setiap kelasnya masing-masing. Sekian saja jawaban dari saya, kakak. Apakah kurang jelas? Mau dijelaskan lebih lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, saya Amelia Permatasari. Izinkan saya untuk bertanya terkait dengan kompetisi di program kerja Anda. Apakah kompetisi itu akan berjalan? Karena seperti kenyataannya, kompetisi itu biasanya dilakukan dengan terpaksa karena adanya rasa, oh aku ingin ikut lomba ini. Karena seperti kita ketahui, sastra adalah karya yang sangat membosankan di telinga masyarakat terkadang. Ikut lomba sastra itu hanya orang yang dengan realistisnya tinggi. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih kakak atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Baiklah, untuk menjalankan kompetisi yang sangat kondusif, sebelumnya Yaitu menurut saya itu pandai bersosialisasi. Jadi hal ini dapat memperluas pertemanan dan membangun rasa percaya diri saya untuk membuka percakapan di antara banyak orang. Yang kedua itu ada mencoba hal-hal yang baru. Saya sangat suka mencoba hal yang baru yang dapat meningkatkan rasa kreativitas serta kepercayaan diri juga. Yang ketiga itu menurut saya sangat aktif yang selalu mengerjakan sesuatu yang dapat bermanfaat. Yang keempat itu saya sangat suka sekali bekerja secara tim yang dapat saling memotivasi satu sama lain. Yang kedua itu saya membuat program kerja yang dapat bermanfaat jika dikembangkan. Saya membuat sebuah botline yang seputar info-info mengenai perpustakaan 17 Palembang yang sudah dicoba oleh 6 orang siswa dari SMA Plus 17 Palembang. Di sini saya beri nama si Cerdik 17 yang berisi info-info, dan saya baru memasukkan 6 info mengenai perpustakaan SMA Plus 17 Palembang. Terima kasih, silakan jika ada yang ingin bertanya. Sejak di tadi apa? Sejak di apa masalah sudah segini? Ini sebuah botline yang menjawab seputar info-info mengenai perpustakaan 17. Jadi harus diprogram dulu, Pak. Nanti bisa dikembangkan. Aplikasi gitu. Iya. Sudah jadi. Udah, tinggal ditambah-tambahin info-infonya lagi aja. Silvi yang buat. Iya. Sudah jadi ya. Bisa dibuka coba. Coba seperti ini. Iya, udah. Ya, tidak bisa ditayangkan di situ. Biar teman-temannya Oh, tidak bisa. Nggak bisa kalau lewat HP. Oh, Ini contohnya apa? Oh, jadi itu info tentang Perpustakaan. perpustakaan, terus pengguna nanti dapat fasilitas apa gitu? Dapat jika ada bertanya tentang info-info bisa di sini bisa Oh, chat. di chat ya. yang jawab. Yang jawab langsung kayak robot, Pak. Oh, bukan petugas. Jadi tinggal dimasukin data-datanya aja. itu di scan ya barcode-nya itu, anu tuh. Iya, bisa di scan atau pakai ID. Wah, pakai itu. Dapat ide dari mana? Boleh tahu nggak? Selvia dapat inovasi dari YouTube. Selvia lihat itu kan banyak perpustakaan
beda di situ. Jadi yang jawab Coba. aplikasi Iya. itu, bukan kita. Misalnya Bapak bertanya, diklik saja di sini. Ya. Satu. Pertanyaannya sudah ada di sini. Tinggal milih ini saja. Oh, hanya bisa menjawab 6 ini. Jadi bisa digunakan. Jadi saya tadi bertanya apa satu tadi? Apa saja tata tertib? Oh, oke, ya. Apalagi selain sintetik? Sofia baru membuat sebuah program ini. Nanti Sofia coba di aplikasi yang lain. Ya. Yang lainnya tidak ada selain ini program. Belum ada. Oh, belum ada. Kira-kira yang terpikir apa? Duta literasi kok hanya ini ya, kalau apa namanya ini nanti berjalan, kalau tidak kan ada program A, ada program B, apa selain ini? Adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik dari Joseph Edison. Selanjutnya kegiatan apa yang akan saya lakukan? Kegiatan 1, saya ingin melakukan kegiatan literasi pada hari-hari tertentu agar semua siswa-siswi SMA plus negeri 17 sadar akan pentingnya kegiatan literasi. Kegiatan 2, memberikan wadah kepada teman-teman yang sangat tertarik pada bidang literasi untuk mengaplikasikan keminatan mereka pada sebuah buku. Dan kegiatan ketiga, saya ingin mengadakan pemberian penghargaan bergilir kepada siswa-siswi yang sangat sering berkunjung ke perpustakaan. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Tadi kita sudah menyampaikan bahwa dia ada senang baca ya. Udah berapa buku yang dibaca? Udah banyak Pak, soalnya saya dari kecil udah sering dibiasain buat membaca buku, jadi saya sering dibeliin buku cerita sama orang tua saya. Kebetulan bukunya udah penuh, jadi dikirim ke perpustakaan sekolah lain. Oh itu ya. Ada dalam pikiran saya, oh saya harus dalam 1 hari atau dalam 1 minggu harus bisa menyelesaikan sekian buku, atau mungkin kalau waktu ya saya harus sehari harus baca entah Quran, entah buku pelajaran, entah buku novel, harus sekian jam gitu, ada target seperti itu. Sebelum tidur saya sudah membiasain buat membaca 1 buku full biar terbiasa melakukannya setiap hari. Oke. Dari sekian banyak buku yang sudah yang dibaca tadi, apa hitungannya ya? Mungkin ada 1 buku yang menginspirasimu, salah satunya tadi bisa menghasilkan antologi puisi tadi. Buku apa? Novel boleh Pak? Boleh. Saya sangat suka novel yang bertemakan sedih dan juga fantasi gitu Pak. Jadi saya menuangkan pikiran saya sebagai santri di sekolah saya untuk menjelaskan cerita dari novel itu dijadikan sebuah puisi, sehingga tertuang di dalam puisi yang saya buat. Nah, terus dengan modal buku yang sudah banyak kamu baca tadi, kalau nanti terpilih jadi duta literasi, bagaimana caranya? Trik-triknya yang tidak biasa. Kalau mengajak sosialisasi itu biasa. Apa nanti yang akan kamu lakukan? Dan kira-kira belum pernah dilakukan orang lain. Saya ingin mewadahi teman-teman ataupun kakak kelas untuk apabila mereka memiliki ketertarikan pada sebuah buku, bisa dituangkan
buku tersebut ke duta literasi sehingga buku itu diaplikasikan gitu loh Pak. Jadi teman-teman yang suka membaca atau menulis itu bisa dijadikan buku. Dari hasil membacanya itu? Bukan, dari hasil tulis mereka, menulis mereka, pikiran mereka sendiri dijadikan sebuah buku. Ya, jadi ya boleh lihat programnya tadi apa saja? Ini matanya apa? Ingin melakukan kegiatan literasi pada hari tertentu agar siswa-siswi SMA plus negeri 17 mengetahui sepenting apa kegiatan literasi, memberikan wadah kepada teman-teman yang tertarik dengan membaca dan menulis untuk mengaplikasikan ketertarikan mereka pada sebuah buku, dan juga mengadakan pemberian penghargaan bergilir kepada siswa ataupun siswi yang aktif berkunjung ke perpustakaan SMA plus negeri 17. Yang bergilir itu gimana? Nggak bisa nggak dijelaskan lagi. Mungkin piagam atau piala yang lumayan besar. Jadi setiap upacara mungkin saja bisa dikasih ke siswa tersebut secara bergilir selama sebulan. Ke siswa maksudnya ya? Enggak, satu siswa itu kalau misalnya siswa itu sering datang, misal Adra sering hari bulan Januari sering ke sini, terus abis itu Putu Nanda hari bulan Februarinya, dia bergilir. Oke. Ini ada yang mau menanggapi dari salah peserta yang lain? Cukup? Oke. Silakan ditutup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Artinya kita ke kelas 11 dulu ya. Silakan kepada Ririn Wijaya, kelas 11-8. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Yuswan, yang saya hormati Bapak Bambang dan juga Sensei Indah beserta rekan-rekan saya yang dapat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali akhirnya saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini untuk mengikuti seleksi Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2021-2022. Namun alangkah baiknya sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Rin Wijaya dari kelas 11 8 IPS dengan nomor NIS 6483. Saya lahir di Muara Enim pada tanggal 7 Juni 2005. Saya beragama Islam dan saya beralamat di SD Negeri 6 Muara Enim, SMP Negeri 1 Muara Enim, dan saat ini di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Saya memiliki hobi membaca, menulis, dan juga traveling. Riwayat prestasi yang pernah saya dapatkan, alhamdulillah saya diberikan kesempatan di dalam bidang literasi, diantaranya juara 2 lomba mendongeng tingkat kabupaten 2015 dalam rangka kegiatan pengembangan minat dan budaya baca Kabupaten Muara Enim, juara 1 lomba mendongeng Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2016, dan juara harapan 2 lomba pantun Festival Literasi Sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Lalu, mengapa saya layak menjadi duta literasi? Karena yang pertama, saya memiliki hobi, minat, dan juga bakat di dalam bidang literasi. Yang kedua, saya memiliki visi misi, tujuan, dan juga program yang jelas yang nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang ketiga, saya siap bekerja dan juga bertanggung jawab. Lalu, apa saja sih yang akan saya jalankan ketika saya benar-benar terpilih menjadi seorang duta literasi? Yang pertama, saya akan berperan aktif pada program yang diusung oleh sekolah, salah satunya program Dugem yang telah kita jalankan beberapa waktu yang lalu menjalankan visi misi dan tujuan yang saya miliki. Visi saya ini membantu membentuk warga 17 yang berdaya, cinta, dan terbiasa untuk berliterasi demi kemajuan berbangsa. Dan misi yang saya miliki adalah membentuk program kerja serta menjalankan tugas dengan bertanggung jawab,
lalu menanamkan, menguatkan, dan menggalakkan budaya literasi, menggali, mengeksplorasi, dan mewadahi potensi teman sebaya dalam bidang literasi, mempromosikan betapa pentingnya literasi bagi kehidupan. Lalu mengajak warga sekolah berperan aktif dalam kegiatan literasi dengan cara memotivasi, menjadi contoh atau bisa disebut juga dengan role model, menumbuh kembangkan kesadaran pentingnya berliterasi. Lalu program yang pernah saya pikirkan atau ide-ide yang pernah saya munculkan untuk program kerja saya apabila terpilih, yakni yang pertama ada wajib kunjung perpustakaan 17. Mungkin sebelum COVID-19 program ini sudah dijalankan di Perpus 17, tapi kalau memang belum, ini memang harus dijalankan. Jadi setiap kelas ini wajib mengunjungi perpustakaan 17 dengan jadwal minimal seminggu sekali. Jadi mungkin beberapa teman saya juga belum pernah masuk perpustakaan atau perpustakaan cuma untuk ngeprint. Jadi maka dari itu menurut saya wajib ada jadwal kunjung khusus. Lalu ada 15 menit baca sebelum masuk ke kelas. Jadi ini adalah program di jam 0, yakni membaca buku jenis apapun, tetapi diutamakan atau diharapkan adalah buku non-fiksi atau buku pelajaran yang ada di mapel hari tersebut. Kenapa? Karena mungkin beberapa teman-teman atau siswa-siswi pada malam harinya itu belum sempat untuk membaca buku pelajarannya. Jadi ketika 15 menit sebelum masuk kelas atau sebelum pelajaran dimulai sudah ada modal untuk belajar, walaupun setidaknya cuma 15 menit. Lalu membuat pos baca atau pojok baca di setiap kelas. Jadi setiap kelas wajib memiliki perpustakaan ini yang dibuat sekreatif mungkin dan diadakannya apresiasi berupa piala bergilir kelas literasi 17. Lalu ada juga pemanfaatan sosial media perpustakaan 17. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perpustakaan 17 memiliki media sosial yakni Instagram sendiri. Tapi menurut saya selain mengupdate mengenai perkembangan dari perpustakaan kita, sekolah juga harus ditambah dengan gerakan sosialisasi seperti yang rekan-rekan saya sebutkan sebelumnya, seperti membuat stories Instagram ataupun post feeds dan lainnya. Lalu ada juga laporan kegiatan literasi digital. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama juga bahwa literasi digital saat ini sedang digalakkan di Indonesia. Jadi para siswa wajib membuat kartu laporan membaca setiap bulan, di mana sumber bacaan tersebut adalah website sekolah atau artikel dari website 17 dan juga sosial media perpustakaan atau website perpustakaan atau disebut juga dengan e-book. Karena perpustakaan 17 sudah memiliki e-book sendiri, tapi belum tentu juga semua siswa itu pernah mengakses dari e-book itu tersendiri. Lalu ada juga pengadaan Festival Literasi 17, mengadakan perlombaan pada Hari Literasi Nasional pada tanggal 8 September atau saat kelas meeting seperti saat ini yang berkaitan dengan gerakan literasi. Jadi tidak hanya olahraga atau mural atau lain sebagainya, tapi juga ada literasi. Lalu ada juga majalah dinding. Jadi majalah dinding ini sebagai sarana berita sekaligus literasi visual juga, yang diungkapkan atau dilengkapi dengan poster, kutipan-kutipan dari siswa sendiri, saran kritik, slogan, dan lain sebagainya. Lalu ada program sumbang buku bagi ilmu. Jadi membuat kotak ilmu atau sebuah wadah di perpustakaan 17 yang diletakkan di perpustakaan sendiri bagi para siswa, guru, atau siapapun yang berkenan hendak menyumbangkan buku yang dimiliki untuk sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman-teman saya yang berkunjung ke perpustakaan dan bertanya, oh kira-kira gimana ya, apakah boleh untuk menyumbang buku di sini? Kalau memang boleh, caranya gimana? Dan menurut saya itu mungkin mereka malu untuk bertanya kepada bapak ibu di perpustakaan, dan oleh dari itu saya pikiran untuk membuat ide berikut. Sekian presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, coba lihat program-program tadi, bagus-bagus itu. Tapi saya melihat sangat riskan ya penggunaan kata wajib. Dalam tataran agama, wajib itu harus dilakukan, kalau tidak berdosa. Dalam tataran tata negara, wajib itu kalau tidak dilakukan dapat sanksi. Nah, bagaimana nanti Anda akan misalnya wajib berkunjung, wajib membuat laporan, buku apalagi per bulan. Itu kalau mereka tidak melakukan terus bagaimana?
Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya, dan menurut saya inilah tugas seorang duta literasi, bagaimana caranya untuk mendisiplinkan teman-teman ataupun kakak-kakak ataupun adik-adik agar program kerja yang sudah kita buat, yang sudah tim literasi buat itu berjalan dengan cara ya ini tadi. Sekian Pak. Saya temanmu, tidak mau berkunjung atau tidak mau membuat laporan, apa yang kamu lakukan kepada saya? Oke, mungkin tentunya setiap kesalahan harus ada sanksinya. Ya. Jadi mungkin akan diberikan sanksi berupa teguran. Untuk yang pertama teguran. Tapi kalau memang masih tidak diindahkan teguran itu dari duta literasi sendiri ataupun dari perpustakaan, mungkin bisa dibawa ke wali kelas. Jadi tugas wali kelas juga, karena ini kan ada tadi 15 menit baca sebelum kelas. Nah, atau pojok baca di setiap kelas. Jadi jika tidak dijalankan, kita juga bisa bekerja sama dengan para wali kelas di setiap kelas untuk mendisiplinkan kembali murid-murid atau anak-anak. Supaya kita nggak tegang terus ya. Katanya tadi yang sebelum ini juara dongeng. Coba sekarang nggak salah malah sekitar 3 menit. 3 menit lah. Dongeng. Untuk mempraktekkan dongeng bebas. Boleh lihat teks di atau langsung aja? Nah, kalau biasanya dongeng kan tidak pakai teks. Langsung aja. Dan masing-masing ada kan satu cerita yang mungkin masih kamu ingat. Karena waktu itu mewakili Kabupaten Muarajim, jadi ceritanya cerita daerah asal Kabupaten Muarajim. Tapi untuk saat ini sudah nggak ingat lagi cerita tersebut. Mungkin bisa diganti cerita yang misalnya kayak Cinderella atau Malin Kundang gitu boleh Pak? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atas pertanyaan Bapak tadi disuruh mendongeng, jadi mungkin pagi ini akan membawakan cerita Malin Kundang aja. Pada suatu hari, di tengah kota, hiduplah seorang ibu dan juga anak. Tapi kedua ibu dan anak itu mempunyai hubungan yang jelek. Kemudian sang anak pun bertingkah kasar kepada sang ibunya. Dia berkata kepada sang ibunya, "Ibu, kemana sih? Kok lama banget? Mana nih uang jajanku?" Begitu kasarnya anak itu kepada ibunya. Kemudian ibunya yang rentah ini menjawab, "Maaf nak, ibu baru mencari uang tadi. Mungkin sekarang kau makan apa saja yang ada dulu." Lalu sang anak itu menjawab dengan kasarnya lagi, "Ah, tidak mau. Kenapa aku harus makan yang ada di rumah? Aku ingin makanan yang mewah," jawab sang anak itu. Kemudian sang ibu pun mengiba lagi dan kemudian menangis. "Tapi nak, saat ini kita tidak punya apapun. Hanya itu yang ada." Lalu sang putra dari sang ibu itu pun marah besar. Kemudian apa yang ibunya lakukan? Ibunya pergi keluar rumah di tengah hujan yang badai, dan kemudian anaknya pun berdiam diri di rumah. Sang ibu itu mencari-cari entah kemana. Bagaimana ia harus mencari uang di tengah hujan yang lebat tadi. Kemudian sang anak di rumah pun merasa kesal, merasa marah, karena kenapa sang ibunya tidak punya uang? Kenapa sang ibu tidak membiarkan dia menikmati makanan yang enak? Lalu dengan kasarnya, karena anak itu tadi sudah terlalu marah, sudah terlalu kesal, kemudian ia berjalan keluar mengikuti ibunya. Dan kemudian dengan teganya, dia mendorong ibunya ke tanah. Dan ibunya pun terperosok. Kemudian sang ibu pun bertanya-tanya kepada anak tersebut, "Kenapa kau begitu jahat anakku? Kenapa? Kenapa kau tega melakukan ini kepada ibu? Bagaimana jika ibu tidak memiliki uang sama sekali?" Kemudian sang anak pun menjawab, Bagaimana? Apa yang salahku? Kan salahku yang tidak punya uang." Tapi kemudian terjadilah sesuatu benturan yang besar di tengah hujan yang lebat itu. Tiba-tiba terjadi petir yang menyala membesar dan membentuk sang anak itu menjadi sebuah batu. Dan dengan begitu sang ibu pun bersujud, bersumpah di hadapan batu tersebut. Kenapa anakku menjadi seperti ini? Tapi
hasad pada sang orang tua, anak itu pun tersebut dikutuk menjadi batu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpang dari cerita. Info ya. Ada apa? Ya, bagus sekali. Siapa? Ririn ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Izin peserta? Kak. Oh, betul ya. Satu aja ya, satu pertanyaan ya. Baiklah Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana Kakak mengurutkan dari program kerja tersebut dan melaksanakannya? Terima kasih. Mengurutkan? Ya, ditata urutkan. Oke, dari berbagai program kerja yang sudah saya paparkan tadi, mungkin tidak berurutan karena apa dibuat banyak. Ini bukan dibuat secara sistematis kayak harus wajib kunjung dulu, kemudian 15 membaca, lalu kemudian post baca, kemudian pemanfaatan, tidak dibuat seperti berurutan karena tidak semua program yang saya buat ini bakal di ACC atau bakal dijalankan, jadi tidak berurutan. Lalu kenapa tadi? Berurutan dan? Bagaimana cara mengembangkannya? Mengembangkannya ya dengan ini tadi. Dengan sesuatu yang khusus? Ya, sesuatu yang khusus tidak ada. Saya rasa dari program kerja yang saya buat ini bisa dikembangkan secara lebih lanjut dengan misalnya pemanfaatan sosial media ini tadi bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih Ririn. Silakan ditutup. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu serta rekan-rekan yang dapat hadir atas pertanyaan responsif dan juga perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selanjutnya kita masuk ke kelas 11 dulu ya. Silakan kepada Amelia Permatasari. Kelas 11 5. Belum kirim ya? Iya, saya lewat kanvas jadi nggak bisa dikirim. Perkenalkan, nama saya Sanela Sabila dari kelas 11 4 MIPA. Saya tinggal dan lahir di Lubuk Linggau 22 Januari 2006. Asal SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau dengan NIS 6496. Pengalaman berorganisasi. Selama ini saya sempat menjadi anggota seksi bidang 6 OSIS SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau tahun ajaran 2018-2019. Kemudian saya juga bergabung pada Komisi 6 MPK SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian saya juga bergabung pada Green Generation tahun 2021 menjadi anggota Divisi Humas. Lalu saya diamanahkan menjadi Ketua Komisi 6 MPK SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2021-2022. Dan baru-baru ini saya diamanahkan menjadi Wakil Bendahara Duta Cinta Lingkungan SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2021-2022. Kenapa saya layak menjadi Duta Literasi? Pertama, information exchange. Saya dapat berdiskusi dan memberikan informasi tentang kegiatan perpustakaan dan hobi serta kesukaan mengenai buku. Yang kedua, modeling. Saya juga dapat memberikan teladan untuk mengajak berkunjung pada perpustakaan dan juga membaca dan menulis di sekolah. Yang ketiga, yaitu reinforcement, peer norms, and value. Saya dapat memberikan dukungan serta
semangat agar gemar membaca dan menulis di sekolah. Kemudian program kerja yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Saya akan mengadakan gerakan literasi sekolah guna menumbuhkan minat baca siswa serta meningkatkan keterampilan dalam membaca. Gerakan ini dapat diisi dengan beberapa kegiatan seperti 1. Mengadakan kegiatan wajib kunjungan ke perpustakaan. Seperti sebelumnya, kegiatan ini akan dilakukan dengan target 4 kali 1 bulan. Jika tidak mencapai target, akan diberikan sanksi. Yang kedua, meneruskan budaya literasi siswa sebelum KBM dimulai, serta mengadakan acara donasi buku untuk mengisi perpustakaan mini setiap kelasnya. Yang ketiga, mengadakan lomba penciptaan mading sekolah setiap bulannya. Kegiatan ini akan direncanakan dengan mengajak kolaborasi antara OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler jurnalistik. Sekian presentasi dari saya. Jika Bapak penguji, Indah Sensei, dan teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Duta lingkungan itu honornya 5 juta per bulan. Duta literasi juga 5 juta per bulan. Kenapa mau ambil dua-duanya? Sekarang pilih dengan alasan mau duta literasi atau duta lingkungan. Jika bisa, saya akan bagi waktu, Pak. Pilih Pak Yusman atau pilih Pak Bambang? Dua-duanya Kalau udah yang beristri, itu. kalau udah beristri, Pak. Coba seandainya disuruh memilih, nggak bisa dua-duanya. Nanti di lingkungan sibuk, di sini sibuk. Kembali dua-duanya. Kalau disuruh milih nanti, pilih yang mana, mau lingkungan atau duta literasi? Ya, pas. Apa alasannya? Karena kalau di literasi saya bisa menang, Pak. Saya juga memiliki minat terhadap membaca buku, Pak. Ya, karena kalau di literasi ada kemungkinan kulit kita menjadi putih di ruangan AC. Kalau lingkungan di lapangan itu nyamuk, ya. Ya, jadi dipastikan nanti kan tidak bisa dua-duanya, supaya kerjanya fokus dan kita produktif. Kalau dua-duanya nanti sana tidak oke, di sini tidak yes, ya. Silakan. Sudah? Oke. Dari anak-anak, dari para peserta ada yang ingin beri tanggapi? Ditanyakan? Sudah cukup? Kalau gitu langsung ditutup aja tanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika terdapat kata yang kurang berkesan. Lebih kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Amelia tadi udah ya? Bisa? Ya, oke. Langsung ke Amelia ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya sehingga dapat berdiri di pemilihan Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Yang terhormat baik serta rekan-rekan dan adik kelas yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelia Permatasari
dengan NIS 6260, saya dari kelas 11 MIPA 5. Tempat tanggal lahir saya di Palembang, 6 April 2006. Hobi saya yaitu membaca dan menulis cerita. Mengapa saya layak menjadi duta literasi? Karena jika saya terpilih menjadi duta literasi, ada pencapaian yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu mengenalkan kepada peserta didik bahwa perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Palembang memiliki perpustakaan idaman para pembaca. Yang kedua yaitu saya ingin memperluas informasi para siswa-siswi Jubel atau SMA Plus Negeri 17 Palembang pentingnya mencari wadah informasi bacaan agar dapat menjadi acuan. Yang ketiga yaitu lebih meyakinkan kepada para siswa dan siswi bahwa perpustakaan bukan hal yang membosankan, namun dapat menjadi wadah kreativitas para siswa. Apa yang saya lakukan jika saya terpilih menjadi duta literasi? Visi dan misi saya yaitu visi menjadikan perpustakaan SMA Plus Negeri 17 Palembang menjadi perpustakaan yang berprestasi, kekinian, mendunia, dan melengkapi kebutuhan pembaca. Mendunia maksud saya yaitu sesuai dengan ekspektasi para pembaca jika ke perpustakaan sesuai dengan ekspektasinya. Misi saya yaitu yang pertama, melakukan kreasi perpus agar perpustakaan menjadi tempat pojok baca yang selera muda namun dengan santun. Yang kedua yaitu melakukan go baca selama 10 sampai 15 menit setiap hari Jumat pada saat jam ke-0. Yang ketiga yaitu menyiapkan lembar formulir bagi siswa agar dapat menjadi list buku yang diinginkan para pembaca. Program kerja saya yaitu yang pertama, Bugem wajib baca. Baru-baru ini kita melakukan program Bugem atau budaya gemar membaca dan menulis. Berdasarkan penelitian saya, diketahui bahwa Bugem ini banyak diambil dari internet dibandingkan dari buku. Sedangkan Bugem ini wajib ada daftar baca bukunya. Di sini saya ingin menekankan kepada para siswa-siswi Jubel agar harus menempatkan 3 buku minimal di dalam Bugem yang dibuatnya. Yang kedua yaitu membaca kemanapun. Hal ini berkaitan dengan e-book perpustakaan 17. Di sini saya ingin menekankan kepada para pembaca bahwa membaca tidak harus ke perpus, melainkan tempat lain juga bisa. Yang ketiga yaitu go baca. Sesuai dengan yang misi saya tadi, bahwa go baca adalah membaca selama 10 sampai 15 menit dengan tidak ditentukan judul, tidak ditentukan genre apapun pada saat jam ke-0. Yang ketiga, yang keempat yaitu kreasi perpus. Ini dikhususkan untuk anggota duta literasi. Kreasi perpus adalah membuat perpus menjadi perpus idaman para siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Diketahui bahwa perpustakaan yang akan dikunjungi adalah perpustakaan yang sesuai dengan gaya anak muda, tidak dengan gaya yang monoton, namun juga membuat sesuatu keadaan yang nyaman, tidak hanya tempat duduk-duduk atau tempat ngeprint atau tempat bergibah para siswa-siswi, tetapi juga kreasi perpus ini harus menjadi tempat membaca para siswa-siswi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Pak penguji atau Indah Sensei serta rekan-rekan jika ingin bertanya. Coba lihat biodatamu. Coba dibuka maskernya sedikit. Kok sepertinya berbeda. Coba dibuka. Bapak mau memastikan, jangan-jangan itu ayunya asli atau asli. Bapak nih wali kelasnya tadi kok melihat foto tadi seperti asing, seperti yang ini yang Dasari yang asli itu. Sekarang baru program ujiannya. Wali kelas meragukan siswanya. Nah sekarang yang contoh yang konkret saja, Pak. Kreasi perpus itu yang seperti apa? Satu saja.
Contoh, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kreasi perpus ini mungkin dengan membuat satu pojok baca di perpustakaan dengan menambahkan tempelan stiker atau mengubah cat ini menjadi tempat dengan benar-benar gaya anak muda kayak gitu Pak. Jadi orang-orang itu tertarik untuk membaca ke perpus, tidak hanya sekedar tempat itu. Kamu yang ngecat atau bersama anggota duta literasi yang lain Pak, jika saya. Bro, yang nyata misalnya akan seperti apa misalnya? Kota-kota atau apa? Belum nyata itu tadi. Misalnya saya akan membuat tempat perpus ini kayak Instagramable Pak, misalnya kayak ada gambar awan-awannya atau kayak ada tulisan membaca itu bukan paksaan Pak, kayak gitu. Pak Ismail, kreasi perpus ya. Nah, Iya. saya sekarang membaca kemanapun, maksudnya membaca kemanapun, Dimanapun dimanapun, kira-kira. Membaca, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Membaca kemanapun itu saya salah ketik Pak, dimanapun Pak. Seharusnya membaca dimanapun ini karena memanfaatkan e-book perpustakaan yang telah ada Pak. Karena e-book ini terkadang jarang digunakan Pak. Orang lebih senang membaca di Google ataupun mencari buku-buku bajakan untuk mencari bacaan yang ingin dibacanya Pak. Sedangkan buku perpustakaan ini bukunya asli Pak, tidak bajakan, sehingga tidak terkenal ilegal Pak. Ilegal di sini maksudnya situsnya resmi Pak. Tadi di data diri tadi hobi ya. Iya Pak. Hobinya kan membaca dan menulis. Iya Pak. Nah, tapi kalau menulisnya kira-kira udah menulis apa? Menulis Novel Pak. apa? Menulis novel. Udah berapa? Ini lagi proses pembuatan nulis novel Pak. Satu baru. Oh iya, baru satu Pak. Ya, oke. Pintar ya Anda bikin istilah go baca, kreasi perpus, membaca di mana. Nah tadi Pak Yuswan yang kreasi perpus, Pak Bambang yang membaca dimanapun. Saya mau tahu yang go baca itu, go apa? Go baca. Pergi baca, maksudnya? Terima kasih saya atas pertanyaannya. Jadi maksud dari go baca ini karena seperti diketahui Sensei, literasi di Indonesia itu sangat kurang atau sangat rendah persentasenya. Go baca di sini dilakukan pada saat jam ke-0. Tepatnya itu bebas Sensei, tidak harus di perpus ataupun di kelas. Dilakukan selama 10 sampai 15 menit karena ditakutkan jika lebih dari 15 menit itu orang akan bosan Sensei membaca. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pada saat jam 4. Ya, masih ada yang mau ditanggapi? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, seperti yang Kakak bilang tadi kan 15 menit aja supaya tidak bosan. Apakah sebegitu yakinkah Kakak bahwa 15 menit itu mereka tidak bosan? Malahannya sangat membosankan, ada juga yang sangat kurang. Bagaimana pendapat Kakak terhadap presentasi tersebut? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Karena seperti contoh nyata, seperti diri saya sendiri, jika membaca buku pelajaran lebih dari 15 menit, saya pasti akan tertidur atau bermain handphone terlebih dahulu. Saya lebih memilih untuk bermain handphone dibandingkan membaca buku pelajaran. Karena itu, saya hanya menekankan di antara waktu 10 sampai 15 menit. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Cukup jelas. Mungkin cukup ya? Ya. Silakan ditutup Amel. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Selanjutnya Nadia Fahrani, kelas 11 6. Oh salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuswan, Bapak Bambang, dan Indah Sensei, serta guru-guru yang hadir di sini beserta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Farhani, kelas 11-6 dengan NIS 6445. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan seleksi duta literasi saat ini. Poin-poin yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama biodata diri, yang kedua kenapa saya layak jadi duta literasi, yang ketiga hal yang saya lakukan jika saya menjadi duta literasi. Nama lengkap saya Nadia Farhani, biasa dipanggil Nadia. Tempat tanggal lahir di Palembang 6 Juni 2005. Alamat saya di Jalan Angkatan 66 Lorong Pancasari, nomor 559 RT 07 RW 02 29. Alamat email saya nadiafarhani662005@gmail.com. Hobi saya mendengarkan musik, membaca buku, baik buku fisik maupun buku e-book, serta menonton film. Selanjutnya riwayat sekolah, saya pernah bersekolah di SD Karsika 22 Palembang, selanjutnya bersekolah di SMP Negeri 9 Palembang, dan sekarang saya bersekolah di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Selanjutnya poin kedua, kenapa saya layak jadi duta literasi? Yang pertama, saya berkeinginan tinggi untuk mengajak dan menyebarkan virus literasi kepada seluruh warga SMA Plus Negeri 17 Palembang. Karena saya merasa minat literasi yang ada di SMA Plus Negeri 17 ini masih sangat kurang, sehingga saya ingin mengajak dan menumbuhkan minat tersebut dan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memiliki banyak sekali manfaat, seperti memperluas wawasan, mengasah kreativitas, serta melatih diri untuk berpikir kritis. Selanjutnya, saya memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai tujuan saya. Dengan semangat yang tinggi tersebut, maka saya dapat mencapai tujuan saya yang saya sebutkan pada poin nomor 1. Yang ketiga, saya bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada saya. Contoh kecilnya seperti mengerjakan tugas sekolah yang telah diberikan kepada guru sebelum waktu deadline yang telah diberikan. Yang keempat, saya pernah menjadi anggota duta saat SMP walaupun duta lingkungan, dan saat ini saya ingin mencoba untuk berpartisipasi menjadi anggota duta literasi. Yang kelima, saya yakin dapat berkontribusi secara maksimal dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Yang keenam, saya selalu berusaha untuk melakukan dan memberikan yang terbaik dari diri saya. Selanjutnya, hal yang saya lakukan jika saya menjadi duta literasi. Yang pertama, membaca buku dan pelajaran di dalam kelas selama 15-20 menit dan membuat laporan kegiatan membaca setiap harinya. Kegiatan tersebut mungkin memang sudah ada di SMA Plus Negeri 17, tetapi masih kurang maksimal untuk dilakukan. Sehingga menurut saya akan lebih baik jika siswa-siswa diharapkan untuk membuat laporan kegiatan membaca setiap harinya sebagai bukti bahwa mereka itu membaca. Selanjutnya, membuat mading yang berisi kata-kata motivasi berdasarkan buku yang dibaca pada setiap kelas. Jadi berdasarkan bacaan pada poin nomor 1, maka buku kata-kata yang memotivasi dan disukai itu bisa ditempel di sebuah mading. Yang ketiga, membuat poster berisi kata-kata motivasi yang dapat diletakkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah seperti yang telah ada di sini contohnya. Selanjutnya, membuat serta memperbaiki sudut baca atau perpustakaan mini yang telah ada baik di dalam kelas maupun beberapa tempat di sekolah seperti area baca di gazebo. Karena saya melihat ada beberapa kelas yang sudut baca atau perpustakaan mini yang ada di dalam kelas itu sudah tidak terawat, seperti rak buku dan buku-buku yang telah berdebu.
Sehingga saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbaiki dan merawat fasilitas tersebut. Selanjutnya, mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan kegiatan literasi seperti lomba poster, lomba mading, lomba review buku terbaik, dan lainnya. Dan saya sedikit menambahkan yang tidak ada di PPT, menyediakan kotak saran yang berfungsi untuk menerima saran dari seluruh warga sekolah mengenai kegiatan dan sistem kerja yang telah dilakukan oleh Duta Literasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, sangat dipersilakan. Kira-kira apa daya tarik apa yang melatar belakang kamu bikin jadi duta literasi? Sementara di SMP kamu kan duta lingkungan ya? Oh, gajinya lebih besar. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Sebenarnya saya lebih tertarik di bidang literasi karena ketika di SMP itu saya langsung dipilih saja seperti itu. Terus saya juga hobi membaca. Kemudian saya juga merasa bahwa banyak sekali teman-teman saya yang merasa kegiatan literasi itu membosankan. Banyak teman-teman yang merasa gitu, kayak bilang bosan banget baca kayak gitu. Tapi nanti ide. Nah, kalau kamu tahu temanmu tadi membaca itu membosankan, terus apa nanti yang akan kamu lakukan supaya orang-orang itu tidak bosan membaca? Seperti yang tadi, membaca buku non pelajaran dan membuat mading berisi kata-kata yang berdasarkan buku yang dibaca. Kemudian diterapkan sanksi Pak, walaupun terpaksa awalnya, setidaknya dia ada kegiatan yang mengarah ke kegiatan literasi. Menambah pekerjaan, membaca saja malas, ditambah suruh membuat mading. Nanti malah menjauh orang-orang. Maksudnya dari buku tersebut kan ada kata-kata yang disukai gitu Pak. Walaupun tidak membaca secara keseluruhan, tapi ada beberapa kata yang disukai bisa banget ditulis di mading tersebut. Jadi kayak quotes gitu ya? Iya. Iya. Bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan ya. Amin. Oke, yang sama peserta yang lain ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Saya izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kakak bilang tadi, adanya kata-kata motivasi yang ditempelkan di sana. Menurut kakak, apa kalimat mutiara yang menumbuhkan semangat jiwa kakak untuk menjadi duta literasi? Terima kasih kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kata-kata yang bisa dibuat acuan itu pastinya itu membaca adalah jendela ilmu, jendela dunia itu. Terus ada satu quote, mungkin menyimpang dari pertanyaannya, tetapi ada satu quote yang saya sukai dari novel yang saya resensi waktu dugem tuh, show yourself your true colors gitu. Jadi menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kakak atas jawabannya. Masih ada? Oke, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelas 2. Iya ya. Oke, selanjutnya ke peserta berikutnya Adila Indah dari kelas 11 Ini dua terakhir. Setelah ini Nabila Adia ya. 8.
kelas yang sudah hadir di ruangan. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Adilaina Maharani dan biasa dipanggil dengan Adila. Saya dari kelas 11-3 dengan NIS 6229. Saya lahir di Prabumuli tanggal 30 Mei tahun 2005. Dan saya berasal dari SMP Negeri 1 Prabumuli. Selanjutnya, apa yang membuat saya layak menjadi duta literasi? Karena saya memiliki pengalaman dan beberapa prestasi yang sudah saya dapatkan semasa SMP dan juga sekarang, yaitu diantaranya saya pernah menjadi juara 1 siswa SMP berprestasi sekota Prabumuli. Lalu saya juga pernah menjadi bendahara umum OSIS di SMP Negeri 1 Prabumuli, yang mana hal itu menjadikan saya seringkali ditunjuk menjadi MC saat upacara pengibaran bendera dan juga pengambil apel di hari lainnya. Lalu dahulu di sekolah saya itu juga sudah ada program literasi, yang mana setiap semesternya itu akan ada perwakilan dari kelas yang akan mempresentasikan hasil literasinya, dan saya menjadi perwakilan dari kelas saya. Lalu di masa SMP saya juga pernah menjadi duta kebersihan, yang mana saya bersama 2 orang tim saya yang menjadi duta pernah mewakili sekolah dalam duta kebersihan dan mendampingi tim penilai dari Adiwiyata provinsi tersebut. Lalu sekarang saya juga menjabat sebagai ketua Sekbid 1 di SMA Plus Negeri 17 Palembang dan juga menjadi anggota dari Sekbid Komunikasi di Graverlos. Saya juga sudah beberapa kali mengikuti workshop online dan webinar tentang public speaking dan kepenulisan. Yang mana dengan bekal dan pengetahuan tersebut, saya berharap saya bisa memotivasi dan memberikan manfaat kepada orang lain apa yang sudah saya dapatkan tersebut. Dan saya ingin juga terus belajar dan belajar lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman saya, yang mana semakin banyak hal yang saya pelajari, semakin banyak juga yang bisa saya bagikan dan ajarkan kepada orang lain. Lalu ada program yang ingin saya jalankan jika saya menjadi duta literasi, yaitu saya ingin membuat tim redaksi yang terdiri atas teman-teman dari duta literasi ini dan juga bekerja sama dengan ekskul jurnalistik, yang mana untuk menjadi wadah yang untuk menampung minat dan bakat dari siswa-siswi 17 yang memiliki ketertarikan pada bidang literasi, editing, membaca, puisi atau menulis, yang mana jika ada karya atau puisinya itu bisa kita publikasikan di Instagram atau kita pasang di mading 17. Lalu saya juga ingin meningkatkan minat baca siswa, yaitu dengan memposting blurb atau sinopsis dari beberapa novel di grup angkatan dengan tujuan membuat mereka itu tertarik dan penasaran tentang novel tersebut. Saya juga ingin memberikan beberapa rekomendasi tentang novel atau buku, paling tidak itu 2 minggu sekali, yang membuat para siswa itu tertarik untuk mengunjungi perpustakaan 17. Lalu saya juga ingin melanjutkan kegiatan literasi pagi yang diadakan setiap jam KBM 0 setiap hari Jumat, dan membuat lagi perpustakaan mini di setiap kelas yang sudah sempat terberhenti kemarin. Nah, agar perpustakaan mini ini bisa berjalan seperti yang sudah ditanyakan oleh duta-duta sebelumnya, jadi kita bisa mengadakan semacam lomba atau event yang mana itu kita memberikan penghargaan kepada perpustakaannya yang paling menarik atau yang paling kreatif, sehingga mereka itu tergerak untuk mengubah dan juga memperbagus perpustakaan ini mereka masing-masing. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya akan menerimanya dengan lapang hati. Indah atau Indah Sensei? Indah Sensei. Iya, betul. Itu ada program yang kontradiktif ya. Satu sisi kamu akan membuat semacam sinopsis atau ringkasan buku yang ada di perpustakaan ya, sehingga mereka tertarik untuk datang ke perpustakaan.
perpustakaan ini maksudnya? Iya, kalau misalkan untuk yang perpustakaan ini akan diberikan rekomendasi buku-buku yang menarik. Kalau misalkan untuk sinopsis itu boleh yang ada di sini atau kesukaan para pembaca supaya menarik minat mereka dulu untuk membaca seperti itu. Jadi informasi tentang buku yang ada di perpustakaan supaya mereka mau di sini. Tapi satu sisi yang lain, kamu juga akan menghidupkan perpustakaan mini yang di kelas-kelas itu. Terus nanti maunya mereka itu ke perpustakaan mini atau ke perpustakaan sini? Kalau untuk baik, terima kasih Pak Yuson atas pertanyaannya. Kalau untuk perpustakaan ini itu diharapkan agar tidak terbengkalai karena akan digunakan setiap hari Jumat setiap jam KBM kosong tersebut. Dan jadi untuk ke perpustakaan itu bisa dilakukan ketika pulang sekolah atau jam istirahat. Jadi mereka tertarik untuk datang ke sini. Serta yang ada di sini cukup apa capek? Ya, terima kasih Adila atas paparan itu. Adila ya benar ya, Adila. Silakan di. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sebelumnya saya ingin mengatakan 1-2 patah kalimat. Bangkitkan fiksimu, karena tanpa literasi jiwamu akan buta dan tuli. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu peserta terakhir Ananda Nabila Dia kelas 8. Bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian beserta guru-guru dan kakak kelas beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nabila Dia Ramadhani dari kelas 28 dengan nomor induk siswa 6799. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan seleksi duta literasi yang diadakan pada hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung memasuki penjelasan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa keunggulan yang ada dalam diri saya yang saya rasa bisa membantu saya untuk menjalankan kegiatan duta literasi ini nantinya. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri tentunya merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita dalam bersosialisasi agar dapat mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dan didukung dengan komunikasi yang baik sehingga orang-orang dapat tertarik untuk melaksanakan kegiatan literasi ini nantinya. Yang ketiga, saya adalah orang yang rapi. Maksud dari rapi di sini adalah saya bisa menyelesaikan sesuatu bukan hanya asal selesai tetapi juga terstruktur sehingga nantinya kegiatan yang saya ikuti akan selesai dengan terorganisasi. Dan yang terakhir, saya adalah orang yang bertanggung jawab. Saya merasa bahwa apapun yang saya ikuti dan saya memiliki komitmen di dalamnya harus dilaksanakan dengan baik agar dapat mendapatkan hasil yang maksimum. Untuk melakukan kegiatan literasi ini tentunya ada beberapa inovasi yang saya tawarkan. Seperti beberapa rekan yang telah berpresentasi sebelumnya, tentunya aspek perpustakaan ini memang lebih ditekankan.
karena perpustakaan mini ini ada pada kehidupan kita sehari-hari di kelas. Perpustakaan mini ini nantinya akan terasa lebih menyenangkan apabila kita dapat bertukar buku yang ada di perpustakaan mini dengan kelas-kelas lain secara bergiliran setiap bulan. Dan buku-buku ini dapat kita baca sehingga dapat mendapatkan beberapa kata-kata inspirasi yang dapat menjadi inspirasi dalam melaksanakan lomba literasi yang dapat kita adakan pada hari literasi ataupun kegiatan kelas meeting nantinya. Saya rasa sekian dari saya. Masuk lagi ke perpustakaan mini ya. Tadi akan berbuka. Awal mula perpustakaan mini itu bukunya tidak berkurang. Selain yang ini apa? Ini kan sudah semuanya hampir. Nantinya akan mengadakan lomba, Pak. Lomba-lomba ini dalam aspek cerita pendek sehingga kita tuh lebih terbiasa untuk menulis, dan menulis ini dapat inspirasi dari buku-buku yang telah dibaca sebelumnya. Lomba literasi. Nah, gimana caranya nanti kita supaya pesertanya itu juga tambah banyak. Misalnya kan kita hanya 11 ya. Gimana caranya supaya juga lomba semenarik mungkin atau gimana biar pesertanya juga tambah banyak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tentunya kita harus mengadakan promosi, bisa dengan promosi melalui media sosial ataupun disalurkan ke kelas masing-masing. Nantinya kita juga akan memberikan hadiah-hadiah yang mungkin akan menarik perhatian para. Duitnya lebih besar itu, dapat apa gitu, dapat sepeda gitu ya, sepeda atau mungkin liburan gratis ke mana gitu, kira-kira apa? Bisa menawarkan buku-buku novel yang terkenal, karena kebanyakan orang menginginkan buku-buku novel, Pak, tapi ada beberapa orang yang tidak mampu membelinya. Oke, masih ada yang mau ditanggapi? Cukup, ya. Jadi saya juga cukup. Siapa tadi namanya? Nabila. Sekian dari saya menyadari masih banyak kekurangan yang pada presentasi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada calon literasi 17 atas paparan program kerjanya, inovasi dan keinginannya untuk membangun dan menggiatkan kegiatan literasi di 17. Pada dasarnya Anda sekalian yang ada di sini sudah menjadi duta. Namun karena ini kompetisi, maka harus ada yang unggul. Nah, dan kami harapkan siapapun yang nantinya diunggulkan, yang lain tetap dapat menjadi mendukung dan menjadi tim partner yang baik untuk meningkatkan dan menggalakkan budaya literasi di 17. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak Dewan Juri, Bapak-Bapak Dewan Juri ada yang mau disampaikan atau nasihat jangan buat para calon duta ini, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Sensei, Pak Bambang yang saya hormati, anak-anak yang Bapak sayangi, semangat, Anda sudah berani ya. Kalaupun kami bertanya, memang tugas kami bertanya. Dan memang kami ingin tahu, bukan sekedar soal ingin tahu. Dan kalian semua 10 yang hadir ini sudah menjadi duta literasi. Nanti Bu Indah Sensei akan berkonsultasi dengan sekolah untuk dibuatkan SK-nya ya, jadi semuanya
kembali itu tadi, karena ini kompetisi, mungkin nanti juara 1, 2, 3 Bu ya, bukan juara lah apa ya, yang terbaik 1, 2, 3. Jadi yang lainnya tetap yang terbaik juga, tapi tidak masuk 1, 2, 3 ya. Terus sekali lagi kami ucapkan selamat, terus bekerja ya, tunjukkan bahwa Anda ini sekarang sudah menjadi duta. Program-program yang tadi yang memungkinkan dilakukan. Tapi kalau yang wajib-wajib itu mungkin riskan ya, kita tidak bisa memberi sanksi kepada teman yang tidak mau. Jadi paling tidak dari kita sendiri, kita memberi contoh kepada mereka. Kalau jam istirahat mereka lari ke kantin, kalian ke sini, jangan juga ke kantin kan sama. Ya, barangkali itu saja. Sekali lagi selamat, tetap semangat. Ya, Indah ya. Kalau kata-kata kami Pak Bambang, Bu Indah ini kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, tolong jangan keluar dulu dari grupnya, tetap ada di grup WA biar nanti kita komunikasinya bisa lancar. Ya, sekali lagi selamat dan setelah ini boleh melanjutkan aktivitas.